Ini record ya? Nge-record ya, Mbak? Oke, iya, Oke, bisa dimulai, Mbak. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya, Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya dalam Zoom kelompok 5, yaitu kali ini kita Zoom mengenai strategi manajemen risiko suku bunga untuk di usaha keberlanjutan usaha perbankan. Sebelumnya juga kami terima kasih dengan Bapak dosen kami, Dr. Sparta, selaku dosen pengampu dari mata kuliah manajemen risiko keuangan ini. Sebelum presentasi, saya mulai memperkenalkan diri, yaitu saya sendiri, Lydia Ningsih, lalu ada Ibu Wanda Epsi Bagariang, lalu ada Bapak Daniel Gilbert Auri, dan juga Ibu Fili S. Nanlohi. Baik, slide selanjutnya, silakan. Jadi sebelum presentasi sedikit ada kutipan ini teman-teman semuanya. Jadi ada perubahan kecil dalam suku bunga itu dapat menimbulkan dampak besar pada stabilitas keuangan. Selanjutnya, jadi pentingnya memahami resiko suku bunga. Teman-teman, di dunia perbankan ini untuk resiko suku bunga itu termasuk yang paling sangat mendasar, yaitu karena bisnis utama bank ini kan sebenarnya jual beli uang ya. Jadi bank menghimpun dana dari masyarakat lewat tabungan, deposito, ataupun giro, lalu disalurkan kembali lewat kredit. Nah, jadi kalau suku bunga untuk suku pasar bunga ini berubah secara tiba-tiba, itu bisa langsung berpengaruh ke margin keuntungannya, keuntungan bank atau bahkan untuk nilai modal bank itu sendiri. Jadi kalau resiko ini diabaikan, ibaratnya tuh seperti kapal berlayar tanpa kompas di tengah badai ekonomi yang bisa naik turun. Jadi bisa hilang arah dan bisa juga mungkin terancam untuk stabilitas keuangannya. Makanya untuk pemahaman kita harus paham dulu untuk soal resiko suku bunga ini. Jadi penting sekali untuk menjaga profitabilitas dan keberlanjutan bank. Baik, selanjutnya sebelumnya kita masuk ke teknis manajemen risikonya, jadi kita perlu paham dulu nih kenapa risiko suku bunga itu sangat penting buat bank. Baik, selanjutnya, next. Nah, di sini segitiga ekonomi. Segitiga ekonomi yang itu adalah suku bunga, inflasi, dan pertumbuhan. Seperti ada gambar kecil yang bisa teman-teman perhatikan. Di situ ada gambar orang, terus ada gambar uang, ada panah ke atas kecil, juga apa? Ada persentase. Jadi di sini kalau persentase ini ibaratnya bunga, terus ini uang, terus ada gambar orang ini ibaratnya tuh seperti kayak masyarakat. Nah, di sini kita lihat hubungan antara tiga elemen besar dalam ekonomi ini dari suku bunga, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi ini. Kalau inflasi tinggi, ini biasanya bank sentral bakal naikin suku bunga buat ngerem konsumsi dan juga stabilitas harga. Dan sebaliknya, kalau pertumbuhan dari ekonomi ini melambat, suku bunga ini bisa diturunkan, supaya pinjaman dan investasi meningkat. Jadi, untuk suku bunga ini semacam seperti alat pengukur untuk keseimbangan ekonomi. Jadi untuk buat bank ini setiap perubahan di salah satu sisi segitiga ini jadi sinyal buat menyesuaikan strategi baik dalam penetapan bunga kredit maupun pendanaan. Begitu. Jadi, kalau kita lihat lebih luas lagi, suku bunga ini bagian dari, segitiga ekonomi ini bersama inflasi dan pertumbuhan. Jadi, intinya kalau inflasi tinggi, bank sentral menaikkan suku bunga supaya aktivitas ekonomi melambat dan harga stabil. Tapi kalau, pertumbuhan ekonomi lesu, jadi suku bunga kita turunkan buat, agar masyarakat dan pelaku usaha untuk, mau ambil pinjaman. Jadi perubahan ini sangat berpengaruh dari strategi bisnisnya. Baik, slide selanjutnya, next. Lalu apa tujuan presentasi kita? Tujuan presentasi kita ini ada tiga poin utama lah. Ya, jadi pertama ini kita paham dulu pemahaman yang sangat komprehensif untuk konsep bagaimana dampak resiko dari suku bunga di perbankan. Lalu yang kedua, kita mengidentifikasi penyebab.
bagaimana cara ukur kita seberapa besar eksposur dari resiko itu. Lalu yang ketiga ini, bagaimana kita menjelaskan untuk strategi instrumen yang kita pakai di bank untuk memitigasi memitigasi risiko suku bunga yang secara efektif. Jadi harapannya ini setelah presentasi kita semua punya gambaran untuk lebih jelasnya tentang bagaimana bank bisa tetap stabil walaupun suku bunganya berubah-ubah gitu. Baik, untuk slide selanjutnya nanti kita akan bahas untuk menjaga stabilannya. Lalu konsep dasar suku bunga ini konsep dasarnya itu kalau kita mau bahas strategi manajemen risiko suku bunga ini tentu kita harus mulai dari pemahaman kita tentang dasarnya dulu. Bagaimana suku bunga pada dasarnya ini adalah harga dari meminjam uang. Ya, bisa dibilang ini adalah alat pengatur untuk kecepatan ekonomi. Saat bunganya rendah, ekonominya bisa ngebut, tapi kalau tinggi, laju ekonomi bisa melambat. Jadi, pertama-tama kita pahami dulu konsep dasarnya, bagaimana suku bunga dasar itu pada dasarnya adalah harga dari pinjam meminjam uang, atau bisa juga kita sebut imbal hasil dari meminjam uang. Jadi suku bunga adalah kompensasi yang dibayar dari peminjam dan yang memberikan pinjaman gitu. Jadi peminjamnya ini misalnya dari nasabah, kreditur dan debitur. Jadi itu biasanya dalam bentuk presentasi tahunan untuk suku bunga yang ditetapkan. Jadi dalam ekonomi suku bunga yang berperan ini berjalan seperti kayak pedal gas sama rem gitu. Jadi kalau suku bunga turun, orang cenderung mau minjam dan konsumsi meningkat. Lalu kalau suku bunga itu naik, orang cenderung menabung atau dia menunda pembelian. Jadi suku bunga ini benar-benar menjadi alat pengatur untuk arah ekonomi. Baik, slide selanjutnya. Di sini ada jenis-jenis suku bunga. Suku bunga ini ada suku bunga tetap, suku bunga mengambang, suku bunga acuan. Jadi kalau ada beberapa jenis suku bunga ini juga memberikan kepastian karena nilainya ini nggak berubah sepanjang periode pinjaman. Sedangkan suku bunga yang mengambang itu berubah sesuai dengan kondisi pasar dan risikonya lebih besar lagi bagi nasabah. Sementara kalau untuk suku bunga acuan seperti BI rate ini digunakan BI untuk menentukan bunga produknya secara umum. Jadi untuk fixed rate suku bunga tetap ini dia tidak berubah selama masa pinjaman. Contohnya misalnya mungkin KPR ini bunganya tetap 5 tahun. Jadi nasabah di bank sama-sama punya kepastian. Bank sama nasabah itu sama-sama punya kepastian. Misalnya ditetapkan suku bunga KPR 10%. Nah, itu udah tetap selama 5 tahun itu 10%, udah disepakatin akad kreditnya dan tertuang di dalam perjanjian juga 10%. Terus yang kedua, suku bunga mengambang untuk floating rate ini dia tidak bisa berubah sesuai kondisi pasar. Jadi risikonya lebih banyak di nasabah karena nabungnya bisa naik turun. Nah, dia tuh kemudian yang ketiga untuk suku bunga acuan reference rates ini itu patokannya digunakan untuk lembaga keuangan untuk menetapkan bunga produknya. Di Indonesia patokan utamanya adalah BI rate ya, BI rate atau repo rate gitu. Baik, selanjutnya untuk pengertian resiko suku bunga. Nah, dari sini pengertian ini muncul resiko, jadi potensi untuk kerugian bank akibat pergerakan suku bunga pasar. Ya, misalnya bunga deposito naik dan bunga kredit masih tetap sama, maka keuntungan bank berkurang atau nilai obligasi yang dipegang bank bisa turun kalau suku bunga naik. Lalu dari konsep suku bunga ini muncul yang namanya risiko. Risiko ini adalah misalnya itu dana deposito naik
lebih cepat daripada pendapatan bunga dari kredit, otomatis margin keuntungan bank menurun. Kalau misalnya suku bunga naik, nilai pasar dari aset berbunga tetap seperti obligasi juga akan turun. Jadi resiko masuk kategori market risk maka muncul untuk akibat perubahan dari harga di pasar keuangan. Baik, slide selanjutnya. Biasanya penyebab dari resiko suku bunga ini, kalau kita lihat ada penyebabnya banyak, tapi ada tiga yang paling utama, yaitu perubahan kebijakan moneter dari Bank Indonesia, perbedaan jangka waktu antara aset dan liabilitas, dan perubahan ekspektasi pasar terhadap inflasi dan keekonomi ke depan. Kalau kita lihat dari tiga faktor ini, itu pertamanya itu perubahannya itu, misalnya kalau dari perubahan kebijakan moneter dari Bank Indonesia ini, misalnya saat BI menaikkan suku bunga acuan untuk menekan inflasi, otomatis suku bunga pasar juga ikut naik. Lalu kalau misalnya untuk yang tenor antara aset dan liabilitas ini sering disebut apa namanya, mini match. Misalnya contohnya itu, kayak KPR. KPR itu kasih misalnya jangka waktunya 15 tahun, tapi, sumber dananya ini, dari deposito tabungan 3 bulan. Jadi kalau bunga naik, bank biasanya rugi karena bunga deposito pasti akan naik duluan gitu. Lalu yang ketiga, perubahan ekspektasi pasar ini kalau di pasar keuangan itu selalu melihat ke depan, biasanya ekspektasi inflasi atau pertumbuhan ekonomi itu bisa pengaruh untuk pergerakan suku bunga jangka panjang. Baik, slide selanjutnya. Eh, ada 4 jenis resiko suku bunga. Secara umum, resiko suku bunga ini terbagi ada 4, yaitu repricing risk karena perbedaan waktu, penyesuaian bunga, terus basis risk karena dua acuan, bunga yang tidak bergerak atau bunga yang tidak bergerak dia searah aja. Lalu yang yield curve risk ini perubahan bentuk kurva imbal hasil, dan optional risk ini karena adanya hak opsi dari nasabah. Jadi secara umum repricing risk ini resiko karena beda waktu ya antara saat aset dan liabilitas ini dia bisa disesuaikan bunganya. Lalu kalau yang kedua ini dia digunakan bank yang tidak bergerak searah. Lalu yang ketiga ini dia menggambarkan antara bunga, biasanya bunga jangka pendek dan jangka panjang. Dan yang optional risk ini misalnya itu digunakan uh, untuk melunasi pinjaman yang lebih cepat di saat bunga turun, dia akan lebih cenderung melunasi pinjaman, dan ini terus dipantau supaya bank itu akan tetap stabil gitu. Baik, selanjutnya repricing risk ini dari keempat yang tadi dijelaskan itu yang paling umum terjadi itu adalah repricing risk. Contohnya, bank saat kasih kredit KPR dengan bunga 10 tahun, tapi dananya dari deposito yang diperbarui setiap 3 bulan. Begitu bunga pasarnya naik, bank harus bayar bunga deposito lebih tinggi, tapi pendapatannya tetap, dan akhirnya margin bank berkurang drastis. Itulah kenapa pengelolaan timing repricing ini sangat penting. Lalu repricing risk ini termasuk jenis yang paling sering yang paling sering terjadi. Jadi resikonya itu sangat sering muncul ketika aset dan liabilitas bank punya waktu repricing yang berbeda. Misalnya bank kasih kredit KPR 10 tahun, tapi dananya dari deposito bunganya yang disesuaikan tiap 3 bulan. Lalu begitu suku bunga pasar naik, bank harus bayar bunga deposito lebih tinggi. Jadi penempatan dana dari KPR tetap
segitu-segitu aja gitu. Jadi akibatnya margin atau net interest margin bank menurun drastis. Jadi timing untuk penyesuaian suku bunga antara aset dan liabilities ini sangat penting untuk dijaga. Selanjutnya, basis risk ini untuk basis risk ini kalau misalnya kita bahas tadi repricing risk, sekarang ada juga kita sebut basis risk. Kalau resiko ini terjadi kalau dua suku bunga acuan yang digunakan bank tidak tidak bergerak atau searah. Jadi walaupun kedua-duanya bunganya mengambang, bisa saja satu turun sementara yang lain tetap atau bahkan naik. Dan contohnya begini, kalau sebuah bank memberikan kredit korporasi dengan bunga yang mengacu pada JIBOR, JIBOR di sini maksudnya Jakarta Interbank Offered Rates ya. Sederhananya JIBOR ini ada tingkat suku bunga yang digunakan antar bank di Indonesia. Jadi saat mereka meminjam uang untuk dalam jangka pendek, biasanya hariannya sampai beberapa bulan. Jadi logikanya begini, kalau suku bunga satu bank butuh dana cepat, dia bisa pinjam ke bank lain. Nah, bunga yang dikenakan ini adalah pinjaman antar bank. Nah, itu yang disebut JIBOR gitu. Jadi kalau sebuah bank memberikan kredit korporasi dengan bunga yang mengacu pada JIBOR dan sementara dana yang membiayai kredit itu berasal dari deposito dan yang bunganya mengacu pada LPS rate. Jadi kalau tiba-tiba JIBOR turun tapi LPS rate-nya tetap, berarti pendapatan bunga dari kredit menurun, sedangkan biaya bunganya nggak ikut turun. Hasilnya margin keuntungan bank menjadi semakin sempit. Maka jadi kalau untuk bank ini perlu hati-hati gitu ya dalam memilih suku bunga acuan. Jadi supaya pergerakannya tetap seimbang antara sisi pendanaan dan sisi penyaluran kredit. Baik, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan dengan Ibu Wanda Epsi Bagariang. Silakan Bu Wanda selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Lydia. Saya akan melanjutkan ke slide berikutnya, yaitu yield curvaris. Yield curvaris ini jadi salah satu risiko suku bunga di mana dapat dilihat bahwa yield curvaris di sini dimaksudkan adalah grafik yang memetakan suku bunga obligasi, yaitu imbal hasil terhadap berbagai jangka waktu tenor. Di sini ada tiga yang akan menjadi bentuk kurva yang menjadi resiko. Jadi maksudnya di sini adalah risiko suku bunga yang menimbulkan potensi kerugian dialami bank itu ada karena pergerakan suku bunga pasar yang merugikan. Jadi risiko ini dapat mempengaruhi pendapatan dan nilai ekuitas bank. Jadi ketika biaya dana seperti bunga deposito naik lebih cepat daripada pendapatan bunga dari aset seperti kredit, bank mengalami penurunan pendapatan bunga bersih atau NIM. Selain itu, karena suku bunga juga mengurangi nilai pasar aset berbunga tetap yang dimiliki bank seperti obligasi pemerintahan. Risiko suku bunga juga merupakan bagian utama dari risiko pasar tadi. Uh, Tadi kita kembali ke yield curvaris, di mana ada tiga jenis, yaitu steepening, di mana kurva akan menjadi curam, suku bunga jangka panjangnya naik lebih cepat dari suku bunga jangka pendek. Ini bisa menguntungkan bank meminjam jangka pendek dan berinvestasi jangka panjang. Yang kedua itu adalah flattening, di mana grafiknya itu menjadi datar. Ada perbedaan antara suku bunga jangka panjang dan pendeknya menyempit. Jadi ini dapat menekan profitabilitas bank. Kemudian yang ketiga itu ada bentuk kurva terbalik atau inversion, di mana suku bunga jangka panjang itu
maksud saya suku bunga jangka pendek lebih tinggi dari jangka panjang. Jadi sering sekali menjadi sinyal resesi yang sangat menekan nimbang. Dapat kembali kami jelaskan bahwa seperti tadi bahwa perubahan suku bunga itu menimbulkan ada dua risiko utama. Mohon maaf, saya lanjutkan di risiko opsional itu ada risiko dari hak opsi yang melekat pada produk bank. Jadi risiko ini biasanya timbul karena adanya opsi yang dapat dieksekusi oleh nasabah yang sering sekali merugikan bank. Yang pertama itu ada opsi pelunasan atau dipercepat, di mana nasabah KPR itu sering sekali memiliki opsi untuk melunasi pinjaman lebih awal. Ketika suku bunga pasar turun, biasanya nasabah-nasabah KPR itu akan mengambil KPR baru dengan bunga yang lebih rendah, sehingga sering sekali bank kehilangan aset berkualitas dengan bunga tinggi. Dan kemudian ada opsi penarikan deposito, di mana nasabah deposito memiliki opsi untuk menarik dana sebelum jatuh tempo, meski dengan penalti. Jadi saat mereka menemukan instrumen investasi lain yang lebih menarik, mereka nasabah-nasabah dapat melakukan penarikan deposito. Risiko perubahan suku bunga itu terdapat ada dua karakteristik risiko perubahan suku bunga, di mana ada risiko perubahan pendapatan. Dapat diartikan bahwa pendapatan bersih hasil investasi dikurangi biaya berkurang dari yang diharapkan. Kemudian ada risiko perubahan nilai pasar. Hal ini akibat perubahan suku bunga sehingga turun nilainya. Dapat kami jelaskan lebih lanjut bahwa risiko perubahan pendapatan terjadi ketika pendapatan bersih yang diperoleh perusahaan, misalnya hasil investasi, dikurangi biaya menjadi lebih kecil dari yang diharapkan akibat fluktuasi suku bunga. Jadi risiko ini sering muncul dalam dua bentuk utama sebenarnya, yaitu karena penginvestasian kembali yang sering disebut reinvestment, di mana ketika suku bunga turun, hasil dari investasi yang telah jatuh tempo dan harus diinvestasikan kembali tidak dapat memberikan return yang tinggi seperti sebelumnya. Dampaknya pendapatan dari periode berikutnya itu dapat mungkin turun dibandingkan prediksi awal. Nah, kemudian risiko penginvestasian kembali atau reinvestment sendiri adalah risiko yang timbul ketika setelah pokok atau hasil dari suatu investasi jatuh tempo itu harus diinvestasikan kembali sehingga tingkat return yang tersedia tidak lagi setinggi sebelumnya. Nah, berikut ini tadi seperti penjelasan saya sebelumnya ada risiko penginvestasian kembali. Jadi dapat diartikan bahwa pada saat tahun pertama itu ada dana diinvestasi, pada tahun pertama dana diinvestasikan dengan cost of fund sebesar 10%, dia akan menghasilkan return 12%. Nah, ketika investasi tersebut jatuh tempo dan harus diinvestasikan kembali pada tahun berikutnya, di tahun kedua, biaya modal tetap 10%, namun tingkat return di pasar itu bisa berbeda, tidak pasti, sesuai dengan kondisi suku bunga saat itu. Jadi saat suku bunga turun, misalnya returnnya menurun jadi 9%, maka hasil investasi akan ikut turun. Sehingga margin keuntungan menjadi lebih kecil dari proyeksi awal.
Jadi risiko ini paling nyata pada terdapat di paling nyata pada instrumen investasi yang memang arus kasnya itu diterima bertahap seperti obligasi atau deposito berjangka. Kemudian, nah risiko saya kembali lagi dampak dampak reinvestment risk ini sendiri sebenarnya seperti yang sudah kami jelaskan bahwa ketidakpastian ini kadang menyebabkan perusahaan atau investor tidak menjamin pendapatan yang konstan di ke depan. Kemudian meski kadang sumber dana yang dari pinjaman sudah pasti, jika suku bunganya menurun selama periode investasi, return agregatnya akan turun dan dampak negatif terhadap perencanaan keuangan dan pemenuhan target pendapatan. Dan seandainya jika suku bunganya meningkat setelah reinvestasi, investasi lama justru akan menjadi kurang menarik seperti peluang baru. Kemudian ada perubahan pendanaan kembali atau refinancing risk. Ini adalah merupakan risiko yang dihadapi apabila terdapat ketidakpastian atas biaya modal atau cost of fund yang akan digunakan di tahun berikutnya untuk melakukan investasi pada aset dengan pendapatan yang sama dengan tahun sebelumnya. Baik, kemudian dapat kami jelaskan ada risiko perubahan harga pasar. Nah, risiko ini risiko yang sering muncul apabila terjadi penurunan nilai aset yang disebabkan perubahan harga pasar lebih besar dari penurunan nilai kewajiban. Jadi khususnya instrumen keuangan sering terjadi seperti di obligasi akibat pergerakan suku bunga. Jadi ketika suku bunganya naik, nilai aset yang telah dimiliki cenderung turun, dan hal ini disebabkan oleh prinsip-prinsip sering disebut prinsip-prinsip diskonto. Nah, nilai pasar sekuritas, jadi di sini ada aktiva, ada pasiva. Nilai pasar sekuritas seperti obligasi itu hasil penjumlahan nilai sekarang semua aliran kas di masa depan. Nah, jika tingkat bunganya naik, maka tingkat diskonto atau diskon rate-nya juga naik, sehingga nilai sekarang tiap aliran kas menjadi lebih kecil dan harga pasar obligasinya pun turun. Nah, kemudian dampak terbesarnya dirasakan pada obligasi jangka panjang, di mana penurunan nilai bisa lebih signifikan dibandingkan obligasi jangka pendek. Sebaliknya, kalau suku bunganya turun, nilai pasar obligasi lama yang menawarkan kupon lebih tinggi akan meningkat. Namun, secara umum, perubahan mendadak pada suku bunga itu akan menyebabkan volatilitas harga di pasar keuangan, menekankan nilai aset yang sudah dimiliki. Nah, pengukuran risiko perubahan suku bunga menggunakan metode penilaian kembali tadi, repricing model. Model penilaian kembali ini mencoba mengukur risiko perubahan suku bunga dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Jadi ada beberapa langkah yang mungkin dilakukan. Yang pertama itu mengidentifikasi dan mengelompokkan aset atau kewajiban yang rentan terhadap perubahan suku bunga, yaitu aset atau kewajiban yang harus dinilai ulang jika terdapat perubahan suku bunga. Kemudian yang kedua adalah menghitung gap antara aset yang sensitif dengan kewajiban yang sensitif terhadap perubahan suku bunga, dan menghitung perubahan pendapatan jika terdapat perubahan suku bunga. Jadi konsep dasarnya dari metode repricing model atau model penilaian kembali ini yaitu sebenarnya teknik pengukuran risiko suku bunga yang sering sekali digunakan oleh lembaga keuangan untuk menilai sejauh mana perubahan suku bunga dapat mempengaruhi pendapatan bunga bersih atau net interest income.
Nah, model ini termasuk dalam kategori pendekatan income atau pendekatan pendapatan atau income approach karena fokus utamanya adalah mengukur perubahan pada pendapatan atau biaya bunga akibat pergeseran tingkat suku bunga pasar. Nah, prinsip utamanya model ini berasumsi aset ataupun kewajiban suatu lembaga memiliki periode tertentu di mana tingkat bunganya dinilai ulang. Misalnya pada saat jatuh tempo atau saat tingkat bunga yang berlaku dapat disesuaikan. Risiko suku bunga muncul ketika ketidaksesuaian waktu atau mismatch antara aset dan kewajiban yang sensitif terhadap perubahan suku bunga. Nah, berikut ada rumus terkait untuk mengukur perubahan perubahan suku bunga. Yang pertama tadi mengidentifikasi mengelompokkan aset dan kewajiban, kemudian menghitung gapnya. Jadi ada rumus mengukur gap itu adalah RSA dikurangi RSL. RSA itu adalah rate sensitive asset dikurangi dengan rate sensitive liabilities. Kemudian kita mengukur perubahan pendapatannya itu dari gap yang kita dapat dari rumus pertama kita kalikan dengan delta bunga, yaitu selisih perubahan suku bunga gitu. Nah, kemudian ini mengukur akumulasi dari gapnya itu kita bisa ukur dari rate sensitive asset dikurangi dengan rate sensitive liabilities. Kemudian setelah kita dapat kumulatif gap, kita akan bisa dapatkan gap rasio di mana kumulatif gap itu bisa kita bagikan dengan total aset. Jadi dengan menggunakan metode repricing model ini sebenarnya beberapa hal yang didapatkan adalah lembaga keuangan dapat mengukur exposure dari risiko suku bunga secara kuantitatif. Kemudian satu lembaga keuangan juga dapat menentukan strategi manajemen risiko, misalnya penyesuaian portofolio atau kewajiban. Kemudian lembaga juga dapat menjaga stabilitas pendapatan bunga bersih yang sehingga kinerja keuangan bisa tetap optimal meskipun terjadi fluktuasi suku bunga pasar. Jadi dapat disimpulkan dari metode repricing model ini bahwa metode repricing model ini memberikan pendekatan sederhana, namun dianggap cukup efektif untuk memahami bagaimana perubahan suku bunga itu dapat mempengaruhi pendapatan lembaga keuangan. Jadi fokus utama terletaknya pada pengelolaan gap suku bunga antara aset dan kewajiban. Jadi di situ sumber utama risikonya dan peluang terhadap perubahan suku bunga. Selanjutnya mungkin dapat dilanjutkan dengan Pak Daniel. Kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Wanda untuk waktu dan kesempatannya. Saya akan menjelaskan di sini terkait perubahan suku bunga yang berbeda untuk aset dan kewajiban, di mana perubahan suku bunga yang berbeda untuk aset dan kewajiban itu kita bisa sebut sebagai risiko basis atau basis risk, di mana itu adalah risiko kerugian yang timbul karena suku bunga di sini yang digunakan untuk menentukan pendapatan dari aset suatu institusi itu tidak dapat disesuaikan atau berubah pada waktu dan jumlah yang sama persis dengan suku bunga yang digunakan untuk menentukan biaya dari kewajiban institusi tersebut. Lalu di situ ada rumusnya di mana pendapatan bersih sama dengan pendapatan bunga dikurangi biaya bunga atau pendapatan bersih sama dengan rate sensitive asset dikalikan dengan selisih perubahan suku bunga kewajiban dikurangi rate sensitive liabilities kali dengan selisih perubahan suku bunga kewajiban. Ah, slide selanjutnya.
Untuk pengukuran risiko perubahan suku bunga, kita dapat menggunakan jangka waktu atau maturity model, di mana maturity model itu adalah menggunakan metode penggunaan sederhana dari maturity model seringkali melibatkan perhitungan gap jangka waktu atau maturity gap. Di sini saya bisa jelaskan sedikit terkait maturity gap, di mana gap jangka waktu atau maturity gap itu dia menggunakan rumus yaitu aset sensitif suku bunga dikurangi dengan kewajiban sensitif dari suku bunga. Contohnya di sini saya bisa ada contohnya yaitu perhitungan ini dilakukan untuk berbagai kategori jangka waktu. Misalkan 0 sampai dengan 3 bulan atau 3 sampai 6 bulan atau 1 sampai 5 tahun dan seterusnya. Dan juga aset dan kewajiban dikelompokkan berdasarkan tanggal jatuh temponya. Slide selanjutnya, imunisasi dengan metode jangka waktu. Agar perubahan suku bunga tidak menimbulkan risiko, maka jangka waktu aset harus disamakan dengan jangka waktu kewajiban tersebut. Jadi di situ bisa kita lihat pada rumus yaitu maturity asset sama dengan maturity liabilities atau maturity asset dikurangi maturity liabilities sama dengan nol. Jadi di situ dijelaskan bahwa agar perubahan suku bunga tidak menimbulkan banyak risiko, maka jangka waktu aset harus kita samakan dengan jangka waktu dari kewajiban tersebut. Slide selanjutnya, untuk terkait pengukuran risiko perubahan suku bunga menggunakan metode durasi atau durasi model. Untuk durasi model sendiri itu dia memiliki beberapa kelemahan terkait metode jangka waktu, di mana metode jangka waktu tidak bisa sepenuhnya kita mengukur perubahan suku bunga terhadap nilai aset atau kewajiban. Seperti yang tadi saya sempat jelaskan pertama, yaitu pengukuran risiko perubahan suku bunga menggunakan jangka waktu itu kita tidak bisa samakan dengan beberapa aset tertentu. Terus yang kedua yaitu imunisasi dengan menyamakan jangka waktu aset dengan jangka waktu kewajiban tidak bisa sepenuhnya melindungi modal saham kita. Next. Jadi di sini bisa kita lihat ada contoh dari durasi merupakan dua contoh gambar di bawah, di mana di situ durasi menunjukkan sensitivitas terhadap harga obligasi terhadap perubahan suku bunga. Jadi semakin besar durasi, maka sensitif harganya terhadap perubahan suku bunga. Dalam contoh ini, obligasi B memiliki durasi yang agak lebih sedikit tinggi, yang berarti harganya akan lebih sensitif terhadap perubahan suku bunga daripada obligasi A. Dalam contoh tersebut, obligasi B juga merupakan obligasi zero kupon atau obligasi tanpa kupon karena hanya memiliki satu aliran kas saat jatuh tempo, sehingga durasi dari makulainya sama persis dengan jangka waktu jatuh temponya, yaitu 1 tahun. Sedangkan obligasi A adalah obligasi kupon 50.000 saat T sama dengan 1/2 dan pokok plus kuponnya saat T sama dengan 1 sehingga durasi makulainya agak lebih pendek dari jangka waktu jatuh temponya. Slide selanjutnya, karakteristik durasi, di mana durasi akan meningkat jika jangka waktu aset semakin panjang. Selanjutnya, durasi akan menurun jika yield meningkat. Terus durasi akan menurun jika kupon bunga meningkat. Terkait interpretasi ekonomi durasi, di situ ada rumus di mana perubahan harga obligasi dibagi dengan harga obligasi sama dengan minus durasi obligasi, terus dijumlahkan dengan
perubahan suku bunga dibagi dengan 1 ditambah suku bunga. Slide selanjutnya. Selanjutnya itu imunisasi modal saham. Di mana di situ kita bisa lihat bahwa dari penjelasan rumusnya, perubahan saham sama dengan minus dari durasi aset dikurangi dengan hasil dari durasi kewajiban dikalikan dengan faktor hutang atau leverage. Terus dikalikan dengan aset dikali dengan hasil dari perubahan suku bunga dibagi satu ditambah suku bunga. Jadi kita bisa dapat menghasilkan imunisasi dari modal saham tersebut. Slide selanjutnya. Dampak risiko suku bunga. Menurunnya pendapatan bunga bersih atau net interest income dampak paling langsung terhadap laporan itu bisa dapat berdampak langsung terhadap laporan laba rugi. Terus ketika biaya dana meningkat lebih cepat daripada pendapatan bunga, maka di situ NIM akan tertekan dan probabilitas dapat menurun. Terdapat juga penurunan nilai pasar aset atau market value of equity, di mana kenaikan suku bunga akan menurunkan nilai kini atau present value dari arus kas masa depan. Aset-aset berbunga tetap seperti obligasi pemerintah atau SBN yang dimiliki beberapa bank. Jadi di sini jika penurunan nilai pasar aset atau market value of equity itu merupakan dampak dari risiko suku bunga. Jadi ketika suku bunga diturunkan atau dinaikkan, maka suku bunga akan menurunkan nilai-nilai terkini atau present value dari arus kas masa depan aset-aset berbunga seperti obligasi pemerintah. Terus selanjutnya gangguan stabilitas keuangan, di mana dalam kasus ekstrim kegagalan mengelola risiko suku bunga dapat menyebabkan krisis likuiditas atau bahkan krisis solvabilitas, seperti yang terjadi pada Silicon Valley Bank SVB di Amerika Serikat pada tahun 2023. Slide selanjutnya. Jadi ada beberapa contoh kasus di Indonesia pada periode tahun 2022 di mana BI menaikkan suku bunga acuan secara agresif sehingga untuk melawan inflasi yang melonjak pasca pandemi dan tekanan nilai tukar rupiah. Jadi di sini BI menaikkan suku bunga acuan secara agresif untuk melawan terkait inflasi yang terjadi di Indonesia yang melonjak pada saat pasca pandemi waktu itu. Jadi Bank Indonesia menaikkan BI 7 days repo rate dari 3,50% pada Juli 2022 menjadi 5,50% pada Desember 2022. Jadi ini dia naik 2 poin base ya. Jadi dari 3,50 dia naik jadi 5,50%. Jadi di saat suku bunga acuan dinaikkan, maka bunga kredit ikut naik. Bank Bank-bank secara bertahap menyesuaikan suku bunga kredit, terutama untuk kredit modal kerja dan konsumsi yang bersifat floating. Terus di situ juga terjadi permintaan kredit yang melambat karena terjadinya kenaikan suku bunga bank. Maka menimbulkan banyak kreditur yang tidak terlalu memilih untuk mengambil kredit karena itu suku bunga bank semakin meningkat ya. Terus juga terjadi perang suku bunga deposito, di mana beberapa bank bersaing untuk menarik dana pihak ketiga dengan menawarkan suku bunga deposito yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan biaya dana atau cost of fund. Slide selanjutnya.
Jadi pada gambar di samping bisa kita lihat bahwa di situ merupakan tren BI rate 2020 hingga 2025, di mana dalam 3 tahun terakhir kebijakan BI rate bergerak melalui 3 fase utama yang mencerminkan respon terhadap dinamika ekonomi global dan domestik. Fase pertama yaitu fase pengetatan agresif. Pada akhir 2022, pertengahan 2023, BI menaikkan suku bunga secara cepat dari sekitar 4,25% hingga mencapai puncaknya di 6% untuk melawan lonjakan inflasi dan tekanan pada nilai tukar rupiah. Fokus utamanya yaitu adalah stabilitas. Untuk fase kedua yaitu fase stabilitas tertinggi di mana pertengahan tahun 2023 sampai akhir 2024 setelah inflasi mereda, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di level puncak yaitu 6%, higher for longer, untuk memastikan bahwa stabilitas jangka panjang dan mengantisipasi ketidakpastian global. Terus terkait fase ketiga yaitu fase pelonggaran bertahap, di mana pada awal tahun 2025 sampai sekarang, karena inflasi telah terkendali dan untuk menopang ekonomi, BI mulai menurunkan suku bunga secara hati-hati. Saat ini, BI rate berada level 5,50%, yaitu di mana menandai bahwa dimulainya kebijakan yang lebih pro. Next slide selanjutnya. Analisis dampak perubahan BI rate, di mana pengaruh terhadap bunga kredit dan deposito. Pengaruh terhadap bunga kredit atau dan deposito terdapat lag atau jeda waktu antara perubahan BI rate dengan penyesuaian bunga di perbankan. Bunga deposito biasanya merespon lebih cepat karena tenornya pendek, sedangkan bunga kredit membutuhkan waktu lebih lama untuk repricing. Jadi, untuk terkait perubahan bunga kredit dan deposito itu dia agak sedikit berbeda, di mana pengaruh terhadap bunga kredit dan deposito itu, kalau kredit itu dia agak berjenjang untuk melakukan perubahannya. Contohnya seperti kredit perumahan. Terus untuk selanjutnya efek terhadap probabilitas bank. Saat suku bunga naik, bank dengan banyak aset floating rate akan diuntungkan. Bank yang bergantung pada pendanaan jangka pendek akan melihat biaya dana naik lebih cepat dan menekan NIM. Selanjutnya, dampak pada investasi dan konsumsi. Suku bunga yang lebih tinggi akan mendorong masyarakat untuk menabung. Sehingga penggunaan dana atau itu dia lebih pilih untuk simpan uang di bank untuk lebih dapat mendapatkan keuntungan yang lebih baik di saat dia menabung. Dan perusahaan menunda investasi. Sebaliknya, suku bunga rendah akan mendorong konsumsi dan investasi. Jadi contohnya di saat ini, kita bank dipaksa untuk menurunkan suku bunga ya. Jadi lebih banyak dana keluar. Sehingga masyarakat lebih dana keluar untuk meningkatkan, seperti contohnya meningkatkan UMKM. Jadi bank lebih banyak memberikan kredit dengan apa biaya bunga yang lebih agak sedikit rendah sehingga masyarakat dapat gampang untuk mengambil kredit dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih terkhusus pada UMKM. Slide selanjutnya.
Untuk slide selanjutnya dapat disampaikan oleh teman saya, yaitu Ibu Vili S. Nanloy. Terima kasih. Terima kasih. Terkait dengan manajemen risiko suku bunga, tujuan utama manajemen risiko suku bunga bukan untuk menghilangkan risiko sepenuhnya, tetapi untuk membelanya dalam batas yang dapat diterima atau risk appetite. Tujuannya adalah untuk menstabilkan pendapat bunga bersih dan melindungi nilai ekonomi ekuitas dari fluktuasi suku bunga yang ekstrem. Ada 3 risiko suku bunga, yaitu yang pertama, Asset Liability Management atau ALM. Pendekatan holistik untuk mengelola neraca bank secara strategis dan terintegrasi. 2. Hedging atau lindung nilai. Ini menggunakan instrumen keuangan untuk mengimbangi fungsi kerugian dari suku bunga. Dan yang ketiga, gas analisis. Teknik untuk mengukur eksposur risiko dengan menganalisis senjangan aset, liabilitas. Next. Next. Kembali ke risiko suku bunga di halaman 33, Bu. Udah Bu, yang ini manajemen risiko suku bunga. Oh ya. Oh, sudah ya. Oke, maaf. Langsung ke slide 34 ya. Asset Liability Management ALCO ya. Jaringannya di sini agak lambat ya. Baik, lanjut ke Asset Liability Management ALCO. ALM adalah proses strategis yang diawasi oleh komite khusus, yaitu Asset Liability Committee atau ALCO. Nah, ALCO itu sendiri terdiri dari manajemen senior yang bertemu secara rutin untuk membuat keputusan terkait dengan struktur neraca bank. Nah, mereka yang bertanggung jawab untuk mengelola risiko dan mengoptimalkan profitabilitas bank melalui manajemen aset dan liabilitasnya, sehingga membantu manajemen memahami potensi risiko dan menyusun strategi yang tepat untuk mengelola aset dan liabilitas, serta memastikan bank dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, peran dan fungsi utama ALCO itu sendiri yaitu yang pertama, menganalisis dampak skenario. Menganalisis dampak skenario perubahan suku bunga terhadap profitabilitas bank. Pergerakan suku bunga dapat mempengaruhi pendapatan dan biaya bunga dari aset dan liabilitas bank. Skenario ini membantu mengukur kerentanan terhadap perubahan suku bunga seperti yang pada awal sudah dijelaskan. Misalnya, kenaikan suku bunga dapat meningkatkan biaya dan pinjaman, tetapi juga berpotensi menaikkan pendapatan dari pinjaman dengan suku bunga variabel. Nah, jika suku bunga turun atau penurunan suku bunga dapat menekan pendapatan bunga, terutama jika sebagian besar pinjaman bersuku bunga tetap, sementara biaya dana menurun lebih lambat. Nah, yang kedua, memutuskan bauran produk. Aku memutuskan bauran produk fixed fast floating rate yang sesuai dengan risk appetite agar dapat menjangkau segmen pasar yang lebih konservatif. Memutuskan bauran yang tepat dan dapat membantu ALCO menyeimbangkan risiko dan dapat menarik basis nasabah yang lebih luas. Dan yang ketiga, menetapkan strategi pendanaan. Di mana di sini menetapkan strategi pendanaan dan penyaluran kredit yang optimal tujuannya untuk memastikan stabilitas keuangan, mengelola risiko, dan memaksimalkan profitabilitas bank itu sendiri. Dalam prosesnya, ALCO melakukan langkah-langkah seperti mengumpulkan data internal dan eksternal, menganalisis berbagai skenario pasar, menyusun strategi dan skenario pendanaan,
membuat laporan dan memberikan rekomendasi kepada direksi, dan memantau pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. Dan yang keempat, mengelola likuiditas. Mengelola likuiditas dari investasi portofolio surat berharga. Tujuannya untuk memastikan keseimbangan antara likuiditas yang memadai, rentabilitas yang optimal, dan risiko yang terkendali. Mengelola likuiditas berfokus pada kemampuan untuk memenuhi semua kewajiban finansial jangka pendek dan kebutuhan kas lainnya pada waktunya, tanpa harus menjual aset dengan harga yang merugikan. Sedangkan investasi portofolio surat berharga adalah kumpulan investasi dan bentuk instrumen keuangan seperti obligasi yang dimiliki bank, dan pengelolaan portofolio ini bertujuan pertama memperoleh pendapatan optimal, diversifikasi risiko, mengelola risiko tingkat bunga, memperoleh keuntungan modal, dan mempertahankan kualitas aset. Jadi, tujuan dan fungsi utama ALKO ini agar bank tetap sehat, menguntungkan, dan dapat memenuhi kewajiban secara tepat waktu. Next. Next, Bu Wanda. Ya. Kemudian, hedging dengan instrumen derivatif. Ketika risiko tidak dapat hanya dengan penyesuaian neraca, bank dapat menggunakan instrumen derivatif untuk mitigasi. Seperti yang pertama, IRS atau interest rate swap, di mana IRS ini adalah kontrak untuk menukar arus kas bunga. Bank memiliki kredit berbunga, tetapi didanai oleh deposito berbunga mengambang. Bank bisa masuk ke kontrak untuk menukar atau pendapatan bunga tetapnya menjadi bunga mengambang, sehingga cocok dengan biaya dananya. Sedangkan untuk FRA atau forward rate ini adalah kontrak untuk mengunci suku bunga di masa depan untuk periode tertentu, berguna untuk melindungi dari kenaikan suku bunga jangka pendek dan memberikan kepastian biaya dana. Strategi ini untuk mengurangi risiko fluktuasi nilai aset dengan menggunakan kontrak derivatif. Nilai derivatif bergantung pada aset dasarnya, misalnya saham, mata uang, komoditas, dan memungkinkan investor atau perusahaan untuk mengunci harga, melindungi diri dari kerugian nilai tukar atau mengelola risiko suku bunga. Next. Gap analysis. Gap analysis adalah cara untuk mengukur perbedaan aset dan liabilitas yang sensitif terhadap suku bunga. Gap analysis atau analisis kesenjangan adalah metode tradisional untuk mengukur repricing risk. Caranya adalah dengan mengelompokkan aset dan liabilitas berdasarkan kapan mereka akan reprice, misalnya dalam 0-3 bulan atau bahkan 3-6 bulan, dan seterusnya seperti yang tadi juga telah disampaikan lebih terperinci. Nah, untuk formula GAP seperti yang tadi juga Ibu Wanda telah sampaikan lebih detail terkait dengan rumusnya di sini, GAP sama dengan formula GAP itu GAP dengan rate sensitive asset atau RSA dikurang sensitif liabilitas atau RSL. Nah, untuk positif GAP atau aset sensitif, ini jika suku bunga naik, pendapatan akan naik karena aset yang sensitif terhadap suku bunga lebih besar daripada liabilitas. Nah, jika negatif GAP atau liability sensitif, itu tadi jika suku bunga bank akan turun karena liabilitas yang sensitif terhadap suku bunga lebih besar daripada aset. ALKO akan menggunakan analisis ini untuk menentukan apakah posisi bank saat ini sudah sesuai dengan pendapatan mereka terhadap pergerakan suku bunga ke depan. Next. Next.
Baik, untuk peran Bank Indonesia itu sendiri, di sini kita dapat melihat ya, yang pertama, peran Bank Indonesia menetapkan BI rate. BI menetapkan suku bunga acuan sebagai sinyal kebijakan moneter untuk mengarahkan suku bunga pasar uang. Kemudian, Bank Indonesia juga memiliki peran dan stress test. Bank wajib melaporkan posisi ekspos mereka dan melakukan stress test secara berkala. Kemudian, Bank Indonesia juga berperan mengontrol inflasi. Melalui instrumen suku bunga, BI menjaga stabilitas harga atau inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah. Kemudian, stabilitas moneter, menciptakan lingkungan operasional yang dapat diprediksi bagi perbankan. Kemudian yang terakhir, Bank Indonesia juga berperan sebagai untuk mengawasi risiko pasar. Sebagai regulator, BI bersama OJK mewajibkan bank untuk memiliki sistem manajemen risiko yang kuat, termasuk untuk risiko suku bunga. Next. Next. Ya, untuk strategi mitigasi praktis di bank. Strategi mitigasi praktis di bank ada 3, yaitu yang pertama, diversifikasi sumber dana. Jangan hanya bergantung pada deposito jangka pendek. Bank perlu mencari sumber pendanaan lain yang lebih stabil jangka panjang seperti penerbitan obligasi atau pinjaman subordinasi. Yang kedua, strategi pengelolaan durasi aset dan liabilitas. Menggunakan analisis durasi atau duration analisis, yaitu ukuran sensitivitas harga suatu instrumen keuangan terhadap perubahan suku bunga. Nah, tujuannya adalah mencoba menyeimbangkan durasi aset dengan durasi likuiditas. Kemudian yang terakhir, strategi stimulasi stres suku bunga atau stress testing, di mana bank secara rutin melakukan stimulasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan apa yang akan terjadi pada laba dan modal kita jika suku bunga tiba-tiba naik 2% atau 3%. Nah, hasil stress test ini menjadi dasar untuk menyusun rencana kontingensi. Next. Next. Baik, terakhir rekomendasi. Nah, untuk kesimpulannya, yang pertama, risiko suku bunga berpengaruh besar terhadap profitabilitas dan stabilitas bank. Nah, ini bukan risiko teoritis, tetapi risiko nyata yang berdampak langsung pada kinerja keuangan. Yang kedua, manajemen risiko yang proaktif dan terintegrasi adalah kunci. Bank yang unggul adalah bank yang tidak hanya bereaksi terhadap perubahan suku bunga, tetapi juga mengantisipasi melalui kerangka kerja ALM yang solid. Yang ketiga, Bank Indonesia berperan penting dalam menjaga stabilitas perekonomian yang menjadi fondasi bagi perbankan untuk dapat mengelola risikonya lebih baik. Nah, untuk rekomendasinya, yang pertama, penguatan sistem ALM. Nah, di sini berinvestasi pada sumber daya manusia dan sistem analisis yang mampu memodelkan risiko suku bunga secara lebih canggih, misalnya simulasi Monte Carlo. Yang kedua, peningkatan literasi risiko. Nah, bukan hanya urusan tim Trisuri atau ALKO, tetapi divisi bisnis atau kredit dan pendanaan juga harus memahami bagaimana keputusan harga mereka mempengaruhi profil risiko bank secara keseluruhan. Nah, yang terakhir, pemanfaatan teknologi. Nah, di sini menggunakan data analistik dan AI untuk memahami perilaku nasabah baik dan untuk membuat analisis skenario yang lebih dinamis. Baik, terima kasih. Sekian. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Lydia. Terima kasih.
Ya, terima kasih Bu Fili dan teman-teman semuanya. Baiklah, jadi dari seluruh pembahasan kita tadi, kita lihat kalau pengelolaan risiko suku bunga ini bukan cuma soal angka, tapi juga dari sisi strategisnya dan ketahanan bank menghadapi perubahan ekonomi. Jadi dengan manajemennya risiko yang baik, bank bukan hanya bisa bertahan, tapi juga tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Untuk risiko suku bunga itu berpengaruh terhadap profitabilitas dan stabilitas bank. Jadi bank juga mengelola bukan menghindari risiko, tapi melalui manajemen risiko yang proaktif dan terintegrasi seperti ALM, ALCO, dan hedging. Selain itu, juga di sini Bank Indonesia sangat berperan penting dalam menjaga stabilitas makro agar bank bisa lebih efektif mengendalikan risikonya. Eh, Baik, teman-teman semuanya, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan Bapak Ibu juga di sini juga selaku dosen Dr. Sparta. Semoga paparan dari presentasi kelompok 5, kelompok kami bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pentingnya strategi manajemen risiko suku bunga di dunia perbankan. Sekian, terima kasih. Selamat sore menjelang malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.